Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Aminullah, kelas R2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari IKI dan APKIN serta kode etik guru BK atau konselor. Yang pertama itu ada definisi IKI atau Ikatan Konselor Indonesia. Ikatan Konselor Indonesia atau IKI merupakan organisasi profesi yang menghimpun para konselor di Indonesia. Pada tahun 2003 dikeluarkan naskah dasar standarisasi profesi konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi. Profesi pendirian Ikatan Konselor Indonesia ini disahkan pada Kongres Ikatan Konselor Indonesia 1 di Padang tanggal 26 sampai dengan 27 2006. Konselor harus memiliki nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam bidang profesi konseling dan pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Lalu ada tujuan dari IKI, yaitu mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat yang luas. Lalu definisi dari APKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang didirikan pada tanggal 17 Desember. Berdasarkan Konvensi Bimbingan ke-1 di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling bersama Ikatan Petugas Bimbingan Konseling, yaitu ada tujuan APKIN. Yang pertama, aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional. Yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu profesi yang bermartabat. Lalu yang ketiga, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor. Lalu ada kode etik dan konseling adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan konseling. Tujuan dari kode etik profesi konselor Indonesia adalah 1. Melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan konseling sebagai penerima layanan. Yang kedua, yaitu mendukung misi APKIN. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi, menyelesaikan keluhan, serta permasalahan anggota asosiasi. Lalu ada dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lalu yang ketiga ada PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yaitu yang keempat ada PP Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang kelima ada PP Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Lalu ada bentuk pelanggaran. Nah, bentuk pelanggaran didasarkan kepada siapa ia melanggar. Yang A itu kepada konseling, menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang lain. Lalu ada melakukan perbuatan asusila terhadap konseling. Terus melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap konseling. Lalu ada kesalahan dalam melakukan praktik profesional. Yang B ada kepada organisasi profesi, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Terus ada mencemarkan nama baik profesi. Nah, ini yang C. Yang C itu terhadap teman sejawat dan profesi lain yang terikat. Yang pertama, melakukan tindakan yang menimbulkan konflik dan menghina. Terus ada melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling.
Terus ada sanksi bagi si pelanggar. Konselor wajib mematuhi segala macam kode etik dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka sanksinya yaitu yang pertama teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua memberikan peringatan keras secara tertulis. Terus yang ketiga ada pencabutan keanggotaan APKIN. Lalu ada pencabutan lisensi. Lalu ada apabila terkait masalah hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan mengenai organisasi APKIN dan IKI serta kode etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.